Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2031 sampai bab 2035, semua orang bingung. Bahkan laboratorium dewa pun tercengang. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Richard menganggap semua yang dia atur sudah sempurna. Mereka yang memiliki penjaga deteksi jangkauan tidak akan melewatkan tempat manapun. Dengan pendamping, ada penyergapan, kami juga siap mendukung Anda kapan saja. Semuanya sudah diatur dengan baik, siap mengundang Anda ke dalam guci. Namun siapa sangka, segala sesuatu yang dia atur hancur pada saat bersamaan. Ini terlalu buruk, kuncinya adalah bagaimana pihak lain mengetahui semua ini. Tim transportasi terselesaikan dan dipahami, memahami kegagalan stasiun deteksi di wilayah laut utama. Tapi bagaimana 18 tim yang disergap mengetahuinya? Bagaimana instrumen yang disembunyikan di dasar laut ditemukan? Dan bagaimana 7 pangkalan pendukung laut ditemukan? Ini adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menghancurkannya secara bersamaan. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukan hal ini? Putus asa, Richard dan laboratorium dewa benar-benar terpukul kali ini. Yang hilang bukan hanya batu matahari, tapi reputasi laboratorium dewa. Semuanya ditekan ke tanah dan digosok, malu. Sayang sekali, 2 kali berturut-turut kirimkan seseorang untuk menyelidiki secepatnya, pergi dan lihat kejadiannya. Richard meraung marah, semua orang menjadi gila. Laboratorium dewa mengirimkan pesawat supersonik untuk memeriksa situasi. Entah itu stasiun inspeksi, pulau, atau tim transportasi, semuanya hancur total. Tidak ada satupun petunjuk yang tersisa, sama seperti pertama kalinya. Pihak lain telah menghitung semuanya dengan akurat. Tidak ada hal-hal penting yang berguna yang akan tertinggal. Jika tidak ingin meninggalkan bukti, maka cara terbaik adalah menghancurkan semuanya. Anda bahkan tidak dapat menemukan lokasi kejadian. Belum lagi bukti apapun, sedangkan untuk batu matahari sudah lama menghilang. Apalagi mendeteksinya, rencana Richard untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya berakhir dengan kegagalan. Kali ini, selain kurangnya batu matahari, kerugiannya terlalu besar. Tak terlihat, hal itu melemahkan kekuatan laboratorium dewa. 7 pulau dan stasiun pengujian saja menghabiskan banyak uang. Menjadi begitu hancur itu seperti menusuk seseorang dengan pisau. Para ahli juga merugi banyak. Lebih penting lagi, laboratorium para dewa telah menjadi lelucon belaka. Ini terlalu memalukan. Saat ini Daxia mulai bersorak. Benar saja, laboratorium dewa tidak diizinkan mengambil batu matahari. He Kingsway dari Pulau Jinggang juga bersorak. Akhirnya, seseorang mewarisi misi Ye Junlin selama hidupnya dan menghentikan mereka. Tapi siapa itu? Anak buah Ye Junlin? Sepertinya kekuatannya tidak cukup. Di sisi lain, Tian's Mansion dan lainnya mulai meragukan pelakunya. Apakah menurut Anda kekuatan besar di Daxia kita yang melakukannya? Dugaan ini bukannya tidak berdasar. Hal ini dilakukan untuk pertama kalinya, dan semua orang percaya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh pasukan Daxia. Terutama karena itu terlalu jelas, namun yang kedua kalinya berbeda. Kecuali Daxia, tidak ada yang ingin menghentikan laboratorium dewa membawa kembali batu matahari, bukan? Saya pikir itu adalah dewa pembunuh biasa, dan semua orang langsung teringat pada dewa pembunuh biasa. Bagaimanapun, dialah yang mewarisi wasiat Ye Junlin, dan dia pergi ke Pulau Timur untuk menimbulkan masalah. Dia adalah orang yang paling mencurigakan. Richard dan laboratorium dewa pun langsung mencurigai Bui pembunuh dewa. Mungkinkah dia? Kemungkinannya sangat tinggi sekarang, dewa pembunuh biasa memiliki kekuatan ini. Kata Richard, saat ini, seseorang mendekatinya. Anak buah dewa jahat awan api akan datang. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda, itu bukan dewa pembunuh biasa. Kami telah mengawasi dewa pembunuh biasa selama periode ini. Dan dia sama sekali tidak meninggalkan Daxia.
tidak mungkin dia, Richard segera mengesampingkan kaman membunuh. Tuhan, dia masih mempercayai dewa jahat Huoyun. Richard tampak terkejut. Lalu siapa itu? Apakah dewa jahat awan api tahu? Master tidak tahu siapa itu. Namun, Master mengatakan itu mungkin bukan dari Daxia, mungkin dari luar Daxia, kata pria itu. Hal ini membuat Richard tertegun. Guru mengatakan ada banyak kekuatan teroris, misalnya, organisasi Alkitab, seperti organisasi Kaisar. Organisasi Alkitab, ekspresi Richard berubah. Dia pernah mendengar nama organisasi Alkitab, sangat misterius. Dewa Kegelapan dan 18 Malaikat Kegelapan terlalu kuat. Organisasi Kekaisaran, dikenal sebagai musuh bebuyutan laboratorium dewa oleh sedikit orang yang mengetahuinya. Mereka juga ahli dalam bidang teknologi dan merupakan kekuatan teknologi teratas di Asia Barat. Hanya saja laboratorium dewa tidak pernah memperhatikan organisasi kekaisaran. Dalam pandangan mereka, organisasi kekaisaran dan Blackwater berada pada level yang sama. Di mana dia bisa menjadi musuh bebuyutan laboratorium dewa. Jadi ini sama sekali bukan pertimbangan di God's Lab. Sekarang setelah anak buah Fire Cloud Evil God mengingatkannya, Richard menyadari sesuatu. Lawan yang sering diabaikan bisa memberikan pukulan fatal di saat-saat genting. Oke, saya mengerti. Sekarang kita punya arah. Richard tampak murung. Pihak lain membuat dua gerakan berturut-turut dan menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Itu secara kasar berarti mereka akan melawan kita sampai akhir. Ketiga kalinya mereka masih akan mengambil tindakan. Anak buah dewa jahat awan api berkata, ngomong-ngomong, Tuan juga memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu dapat mencoba menemukan batu matahari sebagai titik awal, meskipun mereka mengambil tindakan dengan cepat, dalam waktu yang singkat waktu, sejumlah besar batu matahari tidak akan mampu bertahan, itu tidak jauh. Ketika Richard mendengar ini, matanya berbinar tajam. Benar, jumlah sunstone sangat besar, sekalipun itu keberuntungan, jaraknya tidak akan terlalu jauh, satu-satunya kemungkinan adalah menyembunyikannya di dekat sini. Seru Richard, lihat, cari semuanya. Richard dan anak buahnya akhirnya mengendurkan alis mereka. Setidaknya ada petunjuk, setidaknya aku tahu arahnya. Dan tidak mengherankan, pihak lain akan mengambil tindakan di lain waktu. Mereka masih punya peluang, tapi kali ini kerugiannya terlalu besar. Richard mengungkapkan sakit hatinya. Ini juga menjadi tanggung jawabnya. Pengaturan selanjutnya harus sangat mudah, jika tidak, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di laboratorium para dewa. Bagaimanapun, rasa malu ini harus dihilangkan. Jika rasa malunya semakin bertambah, mungkin akan sulit bagi Richard untuk mempertahankan posisinya. Cepat dan periksa aku dan persiapkan untukku. Pengingat tepat waktu dari dewa jahat awan api memberi arahan dan rencana pada Richard yang kebingungan. Daripada tenggelam dalam keadaan tercengang seperti sebelumnya. Dewa jahat awan api memang kuat, dan dia benar-benar bisa menatap dewa pembunuh biasa. Tapi dia tidak menyangka Ye Junlin masih hidup. Ye Junlin melakukan segalanya. Saat ini, Ye Junlin sedang bersama Zukue Qinglong dan yang lainnya. Iya, kamu bisa. Kamu tidak berlatih dengan sia-sia akhir-akhir ini. Ye Junlin memuji sambil tersenyum. Ye Junlin sangat kuat, tapi dia ingin menghancurkan segalanya pada saat yang sama dalam jangkauan yang luas. Dia tidak bisa melakukannya sendirian, apapun yang terjadi. Jadi, ini adalah tindakan kolektif. Itu juga merupakan misi yang telah direncanakan Ye Junlin sejak lama untuk menguji efektivitas tempur Qinglong saat ini. Hasilnya sempurna. Mereka menyelesaikan pengaturan Ye Junlin. Batu matahari telah diangkut kembali ke tempat yang ditentukan. Ye Junlin mengangguk. Bagus, bersiaplah, gelombang ketiga akan dimulai lagi. Di gelombang ketiga, saya akan melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Tidak kusangka. Ye Junlin tersenyum. Bagaimana penyelidikan Baihu dan Qilin? Ye Junlin bertanya. Selama periode ini, Qinglong, Zukue, dan Xuanwu telah bekerja dengan Ye Junlin. Semua orang telah pergi untuk menyelidiki laboratorium dewa. Laboratorium dewa sedang sangat sibuk sekarang, jadi pasti ada beberapa kekurangan. Mereka berjalan sangat lancar,
dan mereka bahkan mendapatkan daftar juru bicara laboratorium dewa dari seluruh dunia. Ye Junlin tersenyum, oke, biarkan mereka melanjutkan. Di mana tentara terlarang penunggang naga, biarkan mereka semua datang menemui saya. Perintah Ye Junlin lagi. Tak lama setelah, semua pasukan Kekaisaran Penunggang Naga telah tiba. Setelah menerima pengaturan misi Ye Junlin, mereka pergi satu demi satu, tidak tahu harus berbuat apa. Zukue dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu, "Bos, apa sebenarnya yang Anda atur untuk mereka?" Anda akan mengetahui hal ini saat itu. Ini dirahasiakan untuk saat ini. Ye Junlin tersenyum, "Bos, jika kamu mencoba mencuri batu matahari untuk ketiga kalinya, itu akan terlalu sulit. Richard pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindunginya." "Iya, lagi dan lagi, tidak lagi, apalagi Richard." "Bos, apa yang harus kita lakukan kali ini?" Semua orang tampak khawatir. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, tunggu dan lihat saja." Pintu jahat jarang sekali bisa berhasil 2 kali di laboratorium dewa, namun yang kedua kali menyebabkan laboratorium dewa mengalami kerugian yang begitu besar. Di Rex of Daxia, Jimson dan yang lainnya benar-benar tercengang. Belum lagi besarnya kerugian akibat gelombang ini. Bahkan uang yang mereka keluarkan untuk menambang tagihan telepon sangatlah besar. Biaya kedua operasi penambangan ini terlalu tinggi. Tapi semua batu matahari telah diambil. Mereka berusaha mengambil air dari keranjang bambu namun sia-sia. "Saya tidak percaya. Bisakah batu matahari ini dikirim kembali?" Jimson tidak percaya. "Aku belum bisa tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini. Setelah akhirnya menyipitkan mata beberapa saat, aku bermimpi tentang Ye Junlin. Aku bermimpi Ye Junlin masih hidup, dia melakukan semuanya." Paman Rex, saya kira ada kemungkinan kita bisa memberitahu Tuan Richard. Kata Jimson. Rex tertegun. "Hah, kemungkinan itu. Saya sebenarnya berpikir Ye Junlin masih hidup, dia melakukan semua ini. Saya telah bermimpi tentang dia ketika saya tertidur selama 2 hari terakhir, dan dialah yang melakukannya." Jimson berkata dengan pasti, firasatnya menjadi semakin kuat. Puff, mendengar hal itu, tak terkecuali Rex, bahkan keempat pemuda itu hampir tertawa terbahak-bahak. "Apakah masih bisa seperti ini?" Rex langsung marah. "Jimson, kamu gila, kamu benar-benar ditakuti oleh Ye Junlin. Aku tidak menyangka orang mati akan memberikan bayangan sebesar itu padamu. Itu bukan aku." Jimson masih berpikir penjelasannya disela oleh Rex. "Omong kosong, siapa di dunia ini yang tidak tahu kalau Ye Junlin sudah mati sekarang? Dan bahkan tubuhnya sudah larut, kamu juga tahu ini kan? Bagaimana mungkin dia masih hidup?" "Aku." Untuk sesaat, Jimson terdiam. "Tapi aku punya firasat yang kuat. Aku merasa Ye Junlin masih hidup, dia sering muncul dalam mimpiku. Aku merasa." "Oke, berhentilah merasakannya, kalau ini terus berlanjut. Aku yakin kamu akan jadi gila. Jika kamu tidak mau sial, aku bisa mengirim seseorang untuk membawamu kembali." Rex sudah sangat marah. "Itu tidak benar, tapi saya rasa saya bisa berbicara dengan Tuan Richard." Rex menatap tajam ke arah Jimson dengan tajam. "Cukup, jika menurut Anda itu tidak cukup memalukan, mengapa Anda ingin mempermalukan Tuan Richard?" Dengan cara ini, Jimson tidak memberitahu Richard tentang hal ini. Jika diberitahu, Richard, yang pada dasarnya curiga, mungkin akan menyelidikinya lagi. Tapi sekarang dia telah melupakan Ye Junlin. Siapa yang akan mengingat orang mati? "Cukup, semuanya pergi dan lihat penambangannya untukku. Tuan Richard kali ini akan menambang senilai 5 hari. Tidak semudah itu. Kedua, 5 hari adalah waktu yang cukup bagi Pak Richard untuk menyusun rencana yang paling sempurna, dan tidak akan terjadi apapun seperti yang kedua kalinya." Rex menerima perintah lagi, meminta untuk melanjutkan penambangan. Kali ini Richard ingin melihat semua yang telah dia atur dalam 5 hari. Bagaimana lawan bisa melanggarnya? Bagaimana cara mencuri Sunstone lagi? 5 hari berlalu. 5 hari ini telah melelahkan semua orang di 6 wilayah penghasil batu matahari utama. Sejak saya pindah, saya tidak pernah menganggur sehari pun.
Pertama ada 3 hari penambangan, lalu 1 hari penambangan, dan sekarang 5 hari penambangan. 9 hari berturut-turut pekerjaan dengan intensitas tinggi, bahkan tubuhku yang berbalut besi tidak dapat menahannya. Bahkan ahli dalam melindungi area produksi pun sedikit tidak bisa ditoleransi. Bukan hanya tubuhku, tapi kemauan dan jiwaku yang sedikit hancur. Selain itu, semua batu matahari yang ditambang dalam 2 gelombang pertama dirampok. Setiap orang berada di bawah banyak tekanan mental. Hampir tidak ada yang istirahat, dan bahkan tidur pun menjadi masalah. Bahkan Rex, Jimson dan yang lainnya tidak menutup mata dan terus menatap. Semua personel di 6 daerah penghasil batu matahari utama mengalami kelelahan yang ekstrim. Bahkan ada yang pingsan dalam perjalanan menuju tempat kerja. Semua area berada dalam kondisi kelelahan. Jimson menguap. Mengapa kamu begitu lelah? Saya tidak dapat bertahan lagi. Iya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa saya merasa sangat lelah? Ada apa? Keempat pemuda itu berada di tempat yang sama, negara bagian. Ada yang salah? Mengapa semua orang begitu lesu? Qin Shao menyadari ada sesuatu yang salah. Ada perasaan aneh yang tak terlukiskan. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Bisakah kamu menjadi energi? Siapa yang bisa menahan pekerjaan dengan intensitas tinggi seperti itu? Iya. Aneh rasanya aku tidak bisa mengantuk selama 9 hari berturut-turut. Aku tidak tahan lama-lama. Setelah mendengarkan untuk pernyataan komentar orang lain, Tuan Qin berpikir tidak ada masalah. Memang benar bahwa kerja keras selama 9 hari sungguh menakutkan. Itu sudah cukup untuk membuat semua orang pingsan. Sepertinya tidak mungkin, intensitas tinggi semacam ini terlalu tidak berguna, kita harus menggunakan ramuan tambahan dari laboratorium. Rex juga menemukan masalahnya. Dia harus menggunakan ramuan khusus untuk meningkatkan kekuatan fisik dan kemauan mentalnya. Dia menguap dan memerintahkan Sunstone untuk dimasukkan ke dalam truk. Bahkan orang-orang yang memuat truk pun sangat lelah. Seharusnya memakan waktu 1 jam untuk memasang semua batu matahari, tapi butuh waktu 3 jam. Ini menunjukkan betapa lelahnya semua orang. Tim transportasi mulai berangkat. Richard siap untuk semuanya, baik itu tim transportasi, atau segala hal lainnya, tetapi juga tim pendukung. Semua dilakukan dengan mulus, apalagi setelah belajar dari pengalaman terakhir. Richard menghabiskan 5 hari penuh untuk membuatnya lebih detail. Tambahan ahli, berbagai mesin, sumber daya, dan uang yang dikirimkan 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan Richard memimpin para ahli dari laboratorium dewa untuk secara pribadi pergi ke laut untuk mengambil alih. Richard tidak mempercayainya. Bisakah barangnya dirampok kali ini? Ini tidak mungkin. Selain itu, dewa jahat awan api dan organisasi matahari hitamnya juga setuju untuk membantu. Ambil tindakan secara langsung, atau bantu Richard menemukan petunjuk. Richard dan yang lainnya sudah mempersiapkan segalanya. Menunggu kekuatan misterius untuk mengambil tindakan. Tak lama kemudian, tim pengangkut tiba di pelabuhan. Setelah dengan mudah memuat ke kapal kargo, kami berangkat ke kerajaan elang perang. Mata seluruh dunia berkumpul kembali, dan napas semua orang menjadi cepat. Akankah kekuatan misterius itu mengambil tindakan untuk ketiga kalinya? Akankah tetap berhasil jika kita mengambil tindakan? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Richard telah mengatur segalanya. Baiklah, mari kita mulai. Perhatian semua kelompok, waspada dan hubungi kami kapan saja, laporkan setiap 3 menit. Richard memulai semuanya, tim transportasi berlayar di laut. 1 jam, keamanan, 2 jam. Keamanan. Waktu berlalu. 7 jam berlalu. Semuanya aman, namun saat ini, Richard menjadi semakin waspada. Karena 2 serangan pertama mungkin dimulai pada periode ini. Perhatikan lebih banyak, mereka seharusnya segera mengambil tindakan. 8 jam, masih aman. 9 jam. 12 jam, ada yang tidak beres, apa mereka belum mengambil tindakan? Richard mulai bertanya-tanya, ini sudah melewati waktu 2 kali sebelumnya. Mengapa tidak ada yang mengambil tindakan, bahkan fluktuasi sedikit pun tidak terdeteksi di setiap area yang ia atur?
Ini tidak normal. Dua yang pertama diambil setelah tim pengangkut berlayar selama 7 atau 8 jam. Itu waktu yang tepat, namun kini waktu tersebut telah lama melewatkan waktu terbaik. Sesuai kecepatan tim angkut, mereka akan mencapai lokasi yang disepakati dalam beberapa jam. Saat itu sudah berada dalam lingkup negeri elang perang. Apapun yang terjadi, itu tidak akan dirampok. Tuan Richard, apakah menurut Anda pihak lain takut? Lagi pula, kita memiliki postur tubuh yang besar, siapa yang tidak takut? Ketika kita bertemu, tidak mungkin berhasil, jadi mereka menyerah begitu saja. Itu sangat mungkin, jika pihak lain ingin mengambil tindakan. Dia pasti sudah mengambil tindakan, tidak akan ditunda sampai sekarang. Sebenarnya, apa semua orang bilang masuk akal, dan Richard berpikir begitu. Tapi bagi kami, setiap detik berbahaya. Semua orang harus lebih waspada dan tidak mengabaikan setiap detiknya. Richard tetap memerintahkan seluruh departemen untuk terus mencermati. Dewa jahat awan api juga mengirimkan berita kembali secara real-time. Mereka juga tidak menemukan apapun di suatu tempat di luar Daxia. Ye Junlin bersama Zhu Kuei dan yang lainnya, semua orang memandang Ye Junlin dengan heran. Ye Junlin sedang minum teh dengan ekspresi santai di wajahnya. Bos, apakah Anda yakin tidak membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Tidak akan lama lagi Sunstone akan diangkut ke War Eagle. Apakah Anda yakin kami tidak akan mengambil tindakan? Ambil tindakan, kan? Dalam 4 jam, semuanya akan terlambat ya, bos, kita tidak boleh menyerah. Awalnya semua orang mengira Ye Junlin punya rencana yang menggemparkan. Tanpa diduga, Ye Junlin tetap menunggu. Melihat batu matahari hendak diangkut ke negeri elang perang. Ye Junlin masih minum teh dengan santai, tidak panik sama sekali. Apa yang dia tunggu? Semua orang cemas, berkeringat dengan cemas. Ye Junlin mengangkat kepalanya dan menatap semua orang, tidak ada yang bisa bertindak tanpa perintahku. Tetapi bos, diam, dengarkan perintah bos. Tegur King Long Xuanwu, Suzaku juga berteriak dengan dingin. Richard sudah memasang jaring, siapa di antara kalian yang bisa menerobos? Semua orang terdiam, tidak perlu bicara lagi. Semua orang di pihak Richard sangat fokus dan mengawasi sepanjang waktu. Namun kekuatan misterius tidak muncul begitu saja. Richard tidak berdaya, waktu menghilang sedikit demi sedikit. Langit berangsur-angsur menjadi cerah, Keren masih belum muncul. Waktu terus berlalu, 6 jam berlalu. Kekuatan misterius tidak mengambil tindakan. Tim transportasi memasuki perairan negeri elang perang tanpa bahaya apapun. Sepenuhnya bersatu kembali dengan tim yang dipimpin oleh Richard sendiri. Melihat tim transportasi utuh di depannya, Richard merasa sedikit linglung. Apakah ini benar atau salah? Kamu tidak sedang bermimpi, kan? Apakah itu benar-benar telah dikirim kembali? Bukan hanya dia, semua orang memiliki keraguan seperti itu. Ini tidak normal, persis seperti mimpi sialan. Orang-orang itu tidak mengambil tindakan, bukan hanya keraguan mereka, tapi juga keraguan dunia. Semua orang menantikan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daxia mengharapkan kekuatan misterius untuk menghentikan laboratorium dewa lagi. Namun mereka berhenti mengambil tindakan dan memilih menyerah. Pada akhirnya, laboratorium dewa diizinkan untuk mengangkut batu matahari tersebut. Dalam analisis terakhir, laboratorium dewa sangat kuat, dan akhirnya menekan kekuatan misterius ini. Aku menyerah, mereka pada akhirnya menyerah, laboratorium dewa sangat kuat. Begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, orang-orang itu akan melakukannya, aku tidak berani lagi. Richard merasa sedikit tersesat karena suatu alasan. Dia berharap pihak lain akan mengambil tindakan. Itulah yang akan membuatnya menarik. Lupakan saja. Pindahkan saja semua Sunstone ke markas. Dia tampak kecewa. Setelah mempersiapkannya lama, pihak lain sebenarnya takut. Bersambung.